Salam, Tuhan Yesus sudah mendatang. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 13 Juni 2025, yang saya dalam firman Tuhan Sakaria 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan, yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ayat yang ke-14, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya di Sakaria 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi. Jadi Tuhan itu membuat langit dan bumi. Kita hidup sampai sekarang. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi kita hidup di dalam dunia ini secara fisik. Kita bekerja, dapat berkat. Tuhan kasih kita kesempatan hidup. Dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi Tuhan menciptakan roh, nafas. Kita awalnya dari debu tanah, Tuhan kasih nafas, jadi makhluk hidup sampai hari ini. Jadi kita tentu ada kelemahan, tentu juga ada kelebihan. Karena kita tercipta dari debu tanah. Beda dengan Tuhan Yesus, langsung datang dari surga, turun ke dunia itu, untuk kasih selamat kita, supaya ikut jalan benar, bertobat, dan kita pindah ke terang. Itu misinya Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia dan kasih tahu firman Tuhan dimanapun kita berada. Kasih tahu, ini ayatnya ini. Baca Alkitab, tentu ada kekuatan di situ. Saya hari ini hari yang ketiga baca Alkitab, berjalan lancar. Besok hari yang keempat itu. Jadi kita harus membaca. Ada kuasa di sana. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, membimbing kita ke arah yang benar, supaya kita tidak tertipu dengan omongan-omongan yang tidak jelas, berasal dari roh-roh jahat, setan, roh setan. Itu roh jahat itu masuk di manusia-manusia. Jadi kita hidup di dalam Tuhan, menjadi anak-anak terang yang penuh kuasa Roh Kudus. Sakaria 12 ayat 4, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung. Jadi Tuhan bisa buat kuda jadi bingung, manusia jadi bingung, binatang aja jadi bingung, apalagi kita sebagai manusia. Ada lebih parah lah. Maka itu kita harus dengar-dengarlah suara Tuhan. Apa maunya Tuhan pada hari ini, besok dan seterusnya. Jadi tanya dia, tanya Roh Kudus. Karena kita adalah domba, Tuhan adalah gembala kita, Yesus. Pasti ada pemberitahuan, supaya kita tidak bingung-bingung. Penunggangnya menjadi gila. Jadi kita tidak jadi bingung, tidak jadi gila. Jadi kita harus sadar di situ. Atas kamu Yehuda, aku akan membuka matamu, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Jadi kalau kita dapat sakit penyakit, mata buta, lumpuh, itu karena kita yang menuainya. Menabur jahat, yang menuai jahat. Galatia 6. Apa yang kamu tabur, kamu yang menuai. Jadi bertobatlah, mumpung masih ada waktu.
Ya, bahwa saya bilang, jangan tunggu tua dulu baru ambil kesempatan. Itu lambat itu. Ya, sekarang sudah itu. Ya. Zakaria 12 ayat kelima, sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, menurut Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan. Jadi Yerusalem, orang Israel, punya kekuatan Tuhan. Jadi mereka punya pengetahuan yang luar biasa. Karena mereka mengandalkan Tuhan ada kekuatan penuh. Ya, jadi dapat serangan dari luar tidak mampu. Dijaga oleh Tuhan. Ya, itu luar biasa. Tuhan semesta alam mereka. Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Israel. Ya Allah kita juga. Asal kita jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, jangan menyembah ilah-ilah lain. Ya. Zakaria 12 ayat yang ke-8, pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem. Jadi Tuhan melindungi Yerusalem, Tuhan melindungi kita. Ya. Kalau kita takut akan Tuhan, pasti dapat perlindungan dari Tuhan. Ya, berkat Tuhan kasih, kesehatan, ya. Semua Tuhan kasih itu. Tempat tinggal gerak, ya, disediakan Tuhan. Dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah. Jadi ini keluarga Daud ini rukun hidup dalam Tuhan. Jadi keluarga Allah, ya, mereka setia. Ya. Keluarga Daud ini, ya, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Jadi mereka dibimbing oleh Tuhan. Keluarga Daud ya, hidup di dalam Tuhan. Zakaria 12 ayat yang ke-13, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga Simeon tersendiri dan istri mereka tersendiri. Ya, jadi tersendiri istri. Ya. Jadi kalau Tuhan kasih istri ya jaga baik-baik. Demikian juga suami, dijaga baik-baik. Nikah sekali dihilangkan itu, tidak mungkin nikah dua kali. Maka itu pertahankanlah semua itu. Ya, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Takut akan Tuhan. Jangan tinggi diri, jangan sombong. Ya, rendah diri ditinggikan, malah yang ditinggikan akan direndahkan Tuhan. Karena Tuhan itu adil, hukum-hukumnya adil. Zakaria 12 ayat 13, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Ini mereka rukun, ya, di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan, tersendiri-sendiri. Dia berkati Tuhan. Pelayanan mereka, pekerjaan mereka diberkati. Ya, miskin jadi kaya. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 13 Juni 2025. Zakaria 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ayat yang ke-14, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal di setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.